semuanya, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai PPh 22, PPh 29, PPh orang pribadi beserta dengan contoh kasusnya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, kami memiliki anggota bernama Stephanie, Erika Chang, dan saya Olatia Halid, Stephanie Rusli, dan Tasya. Lalu apa sih itu PPh 22? PPh 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor maupun kegiatan usaha lain. Lalu contoh kasus yang kita akan bahas adalah dari PT Jet. PT Jet pada bulan September 2020 menjual semen hasil produksinya dengan harga 22 juta sudah termasuk PPN kepada distributor usaha dagang kencana yang tidak ber-NPWP di Malang. Berapa besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Jet? Cara perhitungan PPh 22 dalam kasus ini adalah yang pertama kita akan memisahkan harga yang sudah termasuk PPN untuk mengetahui harga yang tidak termasuk PPN. Caranya adalah dasar pengguna pajak dengan cara 100 dibagi 110 dikali 22 juta dan kita akan mendapatkan hasil 20 juta. Angka tersebut adalah angka yang tidak termasuk PPN. Lalu kenapa kita bagi 110? Karena pada masa ini PPN pada tahun ini hanya 10%. Lalu cara mendapatkan PPh 22-nya adalah dengan cara 0,25% dikali 20 juta, angka yang tidak termasuk PPN tadi dikali 100%. Kita akan mendapatkan 100.000. Maka besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh PTJ adalah 100.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh kasus berikutnya dari kasus PPh 22 adalah misalnya PT Sentosa adalah importir barang-barang elektronik yang memiliki API. Pada bulan Februari 2024 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur $200. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah Indonesia masing-masing sebesar 2% dan 5% dari faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menku pada saat itu adalah $1-nya 10.500. Berapa PPh pasal 22 impor yang dipungut oleh DJBC? Nah, pertama kita cari tahu dulu CIF-nya itu apa aja. CIF itu adalah cost, insurance, dan freight. Kita hitung dulu. Pertama, cost itu adalah fakturnya. Kita konversikan dulu ke dalam rupiah. Tadi kan $200, maka dikali dengan 10.500. Dapatlah hasilnya yaitu 2 miliar 100 juta rupiah. Dan insuransinya yaitu 2% dari harga fakturnya, yaitu sebesar 42 juta. Dan freight-nya itu 5% dari harga fakturnya, maka didapat 105 juta. Dan semuanya ditambahkan, maka hasilnya adalah 2 miliar 247 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung bea masuknya dan bea tambahannya. Bea masuknya itu sebesar 20% dari CIF-nya, maka didapat hasilnya 449.400.000 dan bea tambahan sebesar 10% dari CIF. Hasilnya adalah 224.700.000. Nilai ini ditambahkan dengan CIF-nya juga, maka didapat nilai impornya yaitu sebesar 2.921.100.000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung PPh 22-nya, yaitu tadi karena PT ini memiliki API, maka tarif PPh 22-nya itu sebesar 2,5% dari nilai impornya, dan dapatlah hasilnya sebesar 73.027.500 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada PPh 29, di mana PPh pada pasal 29 ini adalah kekurangan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sebelum menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan. Lalu apa aja tarifnya? Tarifnya itu pada PPh 29 pada pendapatan bruto yang mencapai 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak PPh final dengan mengambil 0,5% dari seluruh pendapatan bruto tersebut. Lalu yang kedua itu pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 22% dari laba bersih sebelum terkena pajak. Lalu pendapatan bruto lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar per tahun, tarif pertama sebesar 11% untuk pendapatan bruto hingga 4,8 miliar, tarif kedua sebesar 22% untuk pendapatan bruto yang tidak mencapai 4,8 miliar. Nah, lalu di sini saya ada mengambil satu contoh kasus tentang PPh 29 wajib pajak badan, di mana di suatu perusahaan yang bernama PT Fancy pada 2022 mencatat peredaran bruto sebesar 70 miliar. Maka perhitungan PPh badan terutang PT Fancy adalah 22% dikali 70 miliar. Kenapa 22%? Karena pada slide sebelumnya di mana pendapatan
bruto yang lebih dari 50 miliar itu per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 22%. Karena kan tadi dia mendapatkan pendapatan 70 miliar, maka itu dikali 22%, maka dapatlah 15,4 miliar, yaitu PPh terutangnya dan telah dilunasin. Lalu di tahun berikutnya PT Fancy berhasil memperoleh lebih banyak pajak. Hasil setelah dihitung kembali pajak terutang di tahun 2003 ini menjadi 20 miliar. Maka kewajiban pajak untuk membayar PPh pasal 29 di tahun 2023 adalah 20 miliar dikurang 15,4 miliar. Kenapa 20 miliar? Karena pajak terutang yang baru itu 20 miliar itu dikurangin oleh pajak sebelumnya yang telah dilunasin, maka dapatlah pajak terutang yang belum dibayar 4,6 miliar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus di mana peredaran brutonya itu di atas 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar. Jadi untuk studi kasus ini kita menggunakan dua tarif. Yang tarif pertama itu 11% dan tarif yang kedua itu 22%. Nah, contoh studi kasusnya itu adalah pada tahun 2020 PT Maju Jaya memiliki peredaran bruto sebesar 5 miliar 107 juta rupiah dan PKP sebesar 846 juta 500 ribu rupiah. Berapa PPh Badan Terutang PT Maju Jaya? Yang pertama itu kita harus mencari PKP fasilitas dan PKP non fasilitas. Nah, cara mencari PKP fasilitas itu 4,8 miliar dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan PKP-nya. Maka didapatkan PKP fasilitas sebesar 795.613.863 rupiah. Kalau untuk PKP non fasilitasnya itu dengan cara PKP dikurangi dengan PKP fasilitas dan didapatkan PKP non fasilitasnya itu 50.886.137 rupiah. Untuk mencari PPh Badan Terutangnya itu kita menggunakan dua tarif kan tadi awalnya. Yang pertama itu tarifnya itu 11%. Jadi kita kalikan PKP fasilitasnya dikali 11%. Didapatkan 87.517.525 rupiah. Dan tarif yang kedua itu 22% kita kalikan dengan PKP non fasilitas. Didapatkan 11.194.950 rupiah. Jadi total PPh Badan Terutang PT Maju Jaya itu kita tinggal tambahkan tarif yang pertama, hasil dari tarif pertama dan tarif kedua. Jadi didapatkanlah PPh Badan Terutangnya itu 98.712.475 rupiah. Untuk kasus PPh orang pribadi, saya akan memberikan contoh kasus mengenai wajib pajak yang memiliki usaha dan mendapatkan penghasilan bruto dari perusahaan tempat dia bekerja. Nah, contoh kasusnya itu seorang wajib pajak bernama Ibu Lina yang berstatus belum nikah dan tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah pensiun, memiliki pekerjaan sebagai karyawan tidak tetap di PTCM dengan penghasilan bruto selama tahun 2022 sebesar 430 juta rupiah dan PPh pasal 21 sebesar 10.750.000 rupiah. Selain itu, Ibu Lina juga berprofesi sebagai pengacara dengan menjalankan usaha kantor hukum di Kota Medan dengan peredaran bruto sebesar 1,2 miliar rupiah. Karena penghasilan yang diperoleh Ibu Lina selama tahun 2022 tidak melebihi 4,8 miliar, maka Ibu Lina boleh menggunakan sistem penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dan menggunakan sistem pencatatan. Untuk penyelesaiannya itu, penghasilan bruto dari pekerjaan dan penghasilan bruto dari usaha kita totalin, maka didapat hasilnya itu 1.630 juta rupiah. Dan untuk persentase norma, dapat kita lihat dari KLU 69200 bahwa 10 ibu kota provinsi itu termasuk Medan, tarifnya itu 50%, maka didapat hasil penghasilan netonya itu 815 juta rupiah. Untuk PTKP dapat kita ketahui bahwa Ibu Lina itu T2 berarti sama dengan 63 juta rupiah. Maka PKP-nya itu 752 juta rupiah. Untuk PPh terutang kita menggunakan tarif pasal 17 dan untuk menentukan lapisannya itu kita lihat dulu PKP-nya itu menyentuh lapisan berapa. Dan dapat kita lihat ini menyentuh lapisan ketiga atau 25%. Nah, untuk 5% dan 15% kita masukkan angka maksimum yaitu 60 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Didapat hasil untuk 5% itu 3 juta dan 15% itu 37 juta 500 ribu rupiah. Untuk angka 25% kita dapat hasilkan dari 752 juta rupiah dikurang total dari 60 juta rupiah ditambah 250 juta rupiah. Maka hasilnya itu 442 juta rupiah dan kita kalikan dengan 25% didapat hasilnya itu 110 juta 500 ribu rupiah. Dan kita totalin keseluruhan PPh-nya ini maka dihasilkan yaitu 151 juta rupiah. Untuk kredit PPh dapat kita lihat dari soal itu hanya ada PPh pasal 21 sebagai pengurang PPh terutangnya sebesar 10.750.000 rupiah dan dapat kita lihat bahwa PPh kurang bayarnya itu sebesar 140.250.000 rupiah.